Halo semuanya, kenalin nih, nama ibu adalah Eka Widiarti. Ya, ibu dari Brebes. Nah, selamat memasuki semester 2 ini ya. Kita memulainya di bab 1 tentang eksponen dan logaritma. Tapi kali ini ibu hanya akan membahas tentang eksponen. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang eksponen itu, kita coba ya, kita coba menilik apa saja contoh eksponen itu. Oke, di sini kalian bisa lihat ada lambang Google. Google itu ternyata aslinya dari kata Gogol loh. Nah, apa sih Gogol itu? Gogol itu adalah 10 pangkat 100. Oke, kata pangkat kalian sudah pasti tahu dong, pasti udah belajar dong di SMP. Ada perpangkatan di kelas 9. Jadi mungkin gak asing lagi ya. Jadi perpangkatan ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh lain dari eksponen itu yaitu ada kasus COVID-19. Tahu ya, waktu itu anak-anak belajar di rumah karena ada wabah COVID-19. Anak-anak harus belajar di rumah itu karena ada wabah COVID-19. Di sini ada grafik. Dari bulan Januari di sini ke Februari ini semakin menaik. Oke? Menaik. Itu kata kuncinya sebenarnya. Eksponen itu menaik atau menaik secara ekstrim. Oke? Sampai sini paham? Jadi di sini adalah bentuk eksponen itu situasi peningkatan suatu kuantitas secara pesat pada kurun waktu tertentu. Itu namanya eksponensial. Selanjutnya ada pertumbuhan bakteri atau virus. Oke, kalian tahu kalau virus itu kok bisa banyak banget? Dari satu itu nanti berlipat ganda. Nah, proses peningkatan itu dinamakan dengan eksponensial. Ya. Oke, cukup dicontoh-contoh dalam penerapan. Sekarang kita menilik. Oke, di sini ada peta konsep ya, menilik peta konsepnya. Apa saja yang akan kita pelajari di bab kali ini? Oke, karena kita bahas eksponen, kita akan fokus ke eksponen. Eksponen itu nanti dibagi jadi 3. Ada sifat-sifat eksponen, fungsi eksponensial, dan bentuk akar. Oke, nah pada pertemuan kali ini, karena waktunya memang terbatas ya, kita akan belajar hanya sifat-sifat eksponen saja. Sebelum kita menilik ke sifat-sifat eksponen, kita lihat dulu, kita mengingat dulu bagaimana bentuk dari eksponen itu ya. Oke? Nah, eksponen ini kayak gini nih anak-anak. 2 pangkat 6, terus 5 pangkat 8, 15 pangkat 4, 7 pangkat 10, A pangkat 7. Jadi di sini eksponen adalah perkalian berulang. Oke? Perkalian berulang secara secara simultan atau secara teratur dengan pola tertentu. Jadi misal ada 2 pangkat 6. Oke? Anak-anak sudah tahu cara membaca ini dari kelas 9. Jadi ibu langsung saja, ini dibaca 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu artinya 2 perkalian
2 sebanyak 6 kali. Nah, tidak hanya itu huruf saja ya, tapi ada juga angka atau nanti simbol yang lain. Yang penting di situ ada pangkat di situ. Jadi kalau ada suatu simbol yang dipangkatkan, artinya suatu simbol itu dikalikan sesuai jumlah pangkatnya itu. Oke? Ya, intinya perkalian berulang kalau eksponen itu. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Untuk sifat-sifat eksponen, Ibu akan bawa kalian ke lembar kerja di sini. Oke, ada banyak sekali sifat-sifat eksponen itu. Ya. Ada yang nanti dijumlahkan. Ini. Ada yang nanti dijumlahkan karena pangkatnya dikali atau huruf atau bilangan berpangkatnya dikali. Ada yang nanti dikurangi karena bilangan berpangkatnya dibagi. Ada yang nanti dikali pangkatnya karena karena bilangan berpangkatnya dipangkatkan lagi. Oke? Ini secara ringkas ada sebanyak 7 sifat. Nah, kali ini Ibu akan bahas 3 sifat dulu. Ini. Oke? Lanjut. Yang pertama yaitu perkalian pada bilangan berpangkat. Coba kita lihat. Ada bilangan berpangkat 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4. Kita jabarkan. 3 pangkat 1 artinya 3 ya. 3 pangkat 4 artinya 3 yang dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, kalau kita hapus tanda kurungnya ini, artinya 3-nya ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita bisa sebutkan kayak gini nih. 3 dikali pangkatnya dijumlahkan 1 tambah 4, jadi hasilnya 3 pangkat 5. Jadi untuk memudahkan anak-anak semua menjumlahkan atau mengoperasikan perkalian pada bilangan berpangkat, tinggal dijumlahkan saja ya pangkatnya. Selanjutnya ada pembagian pada bilangan berpangkat. Ada contohnya nih, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. Kita jabarkan. 3 pangkat 4 artinya 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 pangkat 1 artinya 3. Karena ini pembagian ya. Ada bilangan sama ini, 3 dibagi 3. Coret-coret. Hasilnya 3 kali 3 kali 3 atau 3-nya sebanyak 3 ini. Artinya kita bisa mengubah bentuk ini jadi 3 pangkat 4 kurangi 1. Tinggal dikurangi saja. Gampang toh? Gak usah dijabarin kayak gini. Itu cara singkatnya, cara simpelnya. Selanjutnya yaitu ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Coba ada 3 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi 2. Artinya kan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 nya kita jabarkan nih, 3 kali 3 kali 3. Nah 3 pangkat 3 nya kita juga jabarkan, 3 kali 3 kali 3. Nah kita buka nih tanda kurungnya jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 nya ada 6 atau kita bisa ubah jadi 3 pangkat 6. Nah ternyata kita bisa cara simpelnya yaitu tinggal pangkatnya dikalikan saja. Oke, 3 pangkat 2. Nah nanti untuk selanjutnya ini nanti anak-anak bisa coba di rumah untuk membentuk pemahaman kalian. Oke. Nah
itu saja untuk hari ini. Perpangkatan, sifat pangkat, oke? Nanti kedepannya kita bakal sering latihan soal. Terima kasih. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.